sisi gelap Dubai yang akan dibuat Anda di dokumenter berikut. Nomor 15. Kupu-kupu malam Dubai. Anda mungkin tidak percaya, tapi ketika malam tiba, Dubai berubah menjadi kota yang sama sekali berbeda. Di balik gemerlap langit kotanya, tersembunyi dunia kelam para kupu-kupu malam. Perempuan muda yang datang dengan harapan hidup lebih baik, namun akhirnya terperangkap dalam mimpi yang berbeda dari bayangan mereka. Sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, tergiur janji pekerjaan di bidang perhotelan atau pariwisata. Tetapi ketika mereka tiba, paspor disita, dan pekerjaan baru yang dijanjikan berubah total menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Di permukaan, Dubai berkilau seperti Las Vegas di tengah padang pasir. Tetapi di balik itu, ribuan perempuan hidup dalam diam, bekerja di bar-bar pribadi atau menjadi pendamping kelas atas bagi kalangan elit. Di kawasan seperti Dera dan Marina, bisikan tentang pesta rahasia bukanlah hal asing. Beberapa perempuan begitu putus asa hingga mengejar calon klien ke dalam lift demi kesempatan bertahan hidup. Yang aneh, di kota yang dipimpin hukum agama yang ketat, semua ini terjadi secara terbuka, namun tak pernah muncul di media. Dubai mempertahankan citranya sebagai surga tanpa skandal, sementara kupu-kupu malam tetap menjadi bayang-bayang di balik cahaya kotanya yang berkilauan. Nomor 14. Kota yang dibangun di atas pasir dan utang Dubai sering terlihat seperti dongeng modern, metropolis mewah yang bangkit dari gurun kosong, tempat supercar melaju di jalanan neon dan menara-menara menjulang menembus awan. Namun di balik kemegahan itu tersimpan kenyataan pahit. Fondasi Dubai bukanlah minyak, melainkan utang. Banyak orang mengira kekayaan Dubai berasal dari minyak, padahal minyak menyumbang kurang dari 5% dari produk domestik brutonya. Selebihnya berasal dari real estate, pariwisata, finansial, dan pinjaman asing berskala besar. Pada tahun 2023, utang publik Dubai melampaui 160 miliar dolar, setara dengan seluruh produk domestik bruto negara bagian Kansas. Pada tahun 2009, kota ini hampir gagal membayar pinjaman sebesar 120 miliar dolar sampai Abu Dhabi turun tangan dengan dana talangan besar. Di balik setiap landmark bernilai miliaran dolar, mulai dari Palm Jumeirah hingga Burj Khalifa, terdapat jaring rumit kredit internasional dan ribuan pekerja Asia Selatan bergaji rendah yang membangun kemewahan yang tak akan pernah mereka nikmati. Dubai dipuji sebagai kota yang bangkit dari pasir, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan sebuah kerajaan berkilau yang berdiri di atas pinjaman rapuh dan spekulasi tanpa henti. Nomor 13. Kuburan Supercar Dubai. Jika ada satu tempat di dunia di mana Anda bisa melihat Ferrari berdebu, Lamborghini terbengkalai, dan Rolls-Royce yang setengah tertutup pasir, tempat itu adalah Dubai. Di balik citra glamor kota ini, tempat supercar berkilau diparkir di depan Hotel Bintang 7. Terdapat pemandangan lain. Ratusan kuburan mobil mewah, tempat mesin bernilai jutaan dolar dibuang seperti mainan yang terlupakan. Setiap tahun, lebih dari 3.000 supercar ditinggalkan, mulai dari McLaren dan Bugatti hingga Porsche. Alasannya sederhana. Di Dubai, bangkrut adalah tindak kriminal. Ketika pemilik usaha tidak mampu membayar utang, mereka tidak hanya kehilangan kekayaan, mereka berisiko masuk penjara. Banyak yang menghilang begitu saja, meninggalkan mobil, uang, dan hidup mereka. Beberapa mobil masih baru, dengan kunci yang bahkan masih menempel di tempatnya, dibiarkan terbakar terik matahari gurun di tempat penahanan polisi. Supercar ini telah menjadi simbol menyeramkan dari kemewahan dan kerentanan di kota yang terobsesi untuk menjadi lebih cepat, lebih besar, dan lebih kaya. Nomor 12. Aturan makan paling aneh di dunia. Saat berkunjung ke Dubai, ingat satu hal, seteguk air pun bisa membuat Anda didenda. Di kota dengan mobil berlapis emas dan pusat perbelanjaan terbesar di dunia ini, peraturan ketat sering membuat wisatawan barat terpana. Salah satu aturan yang mengejutkan, dilarang keras makan atau minum di metro, bus, atau bahkan di dalam stasiun. Di bawah panas gurun yang mencapai 110 derajat Fahrenheit, setara sekitar 43 derajat Celcius, meneguk air di tempat yang salah bisa membuat Anda didenda 100 dirham, sekitar 27 dolar. Pejabat setempat mengklaim bahwa aturan ini menjaga kebersihan dan citra kota yang tanpa celah. Namun bagi banyak pelancong, rasanya seperti hidup di tempat di mana setiap gerakan diawasi ketat. Dan selama Ramadan, pembatasan diperketat lebih jauh. Makan atau minum di tempat umum saat siang hari dianggap sangat tidak sopan dan dapat berujung denda besar atau bahkan penahanan singkat. Nomor 11. Obsesi miliarder Dubai terhadap singa peliharaan.
Di kebanyakan kota, orang berjalan-jalan dengan anjing di taman. Di Dubai, sebagian orang membawa singa duduk di kursi penumpang Lamborghini. Bagi kalangan ultra kaya, memelihara anak singa, harimau, atau macan bukanlah hobi, melainkan simbol status. Satu anak singa bisa berharga hingga $50.000 dan memamerkannya secara daring menjadi lencana kekayaan yang tak terucapkan. Media sosial dipenuhi foto para miliarder Dubai yang membiarkan singa bersantai di Rolls-Royce atau menyuapi anak harimau di dalam rumah berlapis emas. Namun inilah sisi gelapnya. Ketika hewan kekuasaan ini tumbuh besar dan menjadi berbahaya, banyak yang ditelantarkan atau dikirim ke fasilitas ilegal. Dubai memang melarang kepemilikan hewan liar pada tahun 2017, tetapi di kalangan elit, aturan itu sering diabaikan. Kini, lembaga internasional menempatkan Dubai sebagai salah satu pusat perdagangan satwa liar ilegal terbesar di dunia. Sebuah kota di mana raja hutan seringkali tidak lebih dari aksesori mewah semata. Nomor 10. Sonapur, kota emas yang dibangun di atas rasa sakit para pekerja. Di balik gemerlap pencakar langit Dubai dan mal-mal mewahnya, terdapat sebuah tempat yang jarang sekali terdengar oleh para wisatawan. Sonapur, yang berarti kota emas dalam bahasa Hindi. Namun, emas di sini bukanlah kekayaan, melainkan keringat dari lebih dari 150.000 pekerja migran asal India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina yang datang mengejar mimpi Dubai. Berbanding terbalik dengan kemegahan Burj Khalifa, Sonapur justru tampak seperti kamp industri raksasa, bukan sebuah kota. Di dalam kamar-kamar sempit, 6 pria berbagi ruang dengan suhu yang dapat mencapai 120 derajat Fahrenheit, setara sekitar 50 derajat Celcius. Pendingin ruangan bekerja berat, seperti mesin tua yang kelelahan, namun tetap tidak mampu menembus panas menyengat itu. Para pekerja ini bekerja hingga 12 jam sehari dengan upah sekitar 800 dirham, setara hampir $200 per bulan. Sementara secangkir cappuccino di pusat kota bisa mencapai hampir $10. Banyak dari mereka datang dengan harapan akan perumahan bersih, gaji layak, dan perawatan kesehatan. Namun kenyataan datang dengan cepat. Paspor mereka disita, gaji ditunda, dan kebebasan berubah menjadi keterkungkungan di kamar-kamar tanpa jendela. Saat mereka berjuang untuk bertahan hidup, hotel-hotel mewah yang mereka bangun berdiri megah di atas mereka, menjadi monumen bagi kesuksesan orang lain. Sonapur tidak pernah muncul di peta wisata manapun, tetapi disinilah fondasi sejati kejayaan Dubai berada. Mereka menyebutnya kota emas, namun bagi para pekerja ini, disinilah mimpi berubah menjadi debu. Nomor 9. Burj Khalifa. Fakta tersembunyi di balik ikon termewah di dunia. Burj Khalifa, kebanggaan Dubai sekaligus simbol ambisi manusia, menembus awan dengan ketinggian 2.717 kaki. Ini adalah mahakarya rekayasa dan kekayaan. Namun di balik dinding kacanya yang berkilau, tersimpan kenyataan yang jarang diketahui orang. Menara ini memiliki lebih dari 200 lantai, tetapi hanya sekitar 160 yang benar-benar digunakan. Sisanya, ruang kosong berisi baja dan udara, sebuah menara jarum yang dibangun lebih untuk prestis daripada fungsi. Meskipun dipromosikan sebagai salah satu pusat hunian dan komersial paling eksklusif di dunia, hanya sekitar 20% ruangnya yang benar-benar ditempati. Sebagian besar apartemen mewahnya dibiarkan kosong, terbebani biaya perawatan dan utilitas yang dapat mencapai ribuan dolar setiap bulan. Namun ironi terbesar justru tersembunyi di bawah tanah. Gedung senilai 1,5 miliar dolar ini tidak memiliki sistem pembuangan limbah yang tersambung ke jaringan kota. Setiap hari, puluhan truk harus mengantre untuk mengumpulkan lebih dari 15 ton limbah manusia dan mengangkutnya secara manual melintasi kota. Sebuah kenyataan mengejutkan di tempat yang menyebut dirinya kota masa depan. Di Dubai, Anda bisa tinggal di penthouse senilai 150 juta dolar, tetapi limbahnya tetap diangkut dengan truk. Nomor 8. Palm Jumeirah, keajaiban yang mulai tenggelam. Palm Jumeirah, pulau buatan berbentuk palem paling terkenal di dunia, berdiri sebagai simbol cemerlang kekayaan dan ambisi Dubai. Dari udara, pulau ini tampak sempurna. Villa bernilai jutaan dolar berjajar di sepanjang daun-daunnya, dikelilingi air biru kehijauan Teluk Persia. Namun, di balik keindahannya terdapat kenyataan yang mengkhawatirkan. Pulau ini perlahan tenggelam. Para ahli geologi telah mengonfirmasi bahwa Palm Jumeirah mengalami penurunan rata-rata 0,2 inci, sekitar 5 mm setiap tahun. Arus laut yang berubah juga mengikis garis pantai di sekitarnya. Air yang dahulu jernih kini menjadi keruh, dan lebih dari 70% terumbu karang serta padang lamun di wilayah tersebut telah hancur sejak pulau ini selesai dibangun.
Saat ini, biaya pemeliharaan diperkirakan akan melampaui pendapatan pariwisata yang dihasilkan pulau ini. Para pemilik villa super mewah kini harus menghabiskan ratusan ribu dolar setiap tahun hanya untuk menstabilkan rumah mereka dan menjaga agar pasir tidak terus hanyut. Dulu dirayakan sebagai kemenangan inovasi manusia, Palm Jumeirah kini menjadi pengingat mahal tentang apa yang terjadi ketika ambisi mencoba mengalahkan alam. Nomor 7. Menara-menara kosong. Dulu dirayakan sebagai kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia, kini Cakrawala Dubai menceritakan kisah berbeda. Setelah 2 dekade pembangunan tanpa henti, ribuan apartemen mewah kini dibiarkan kosong, menjadi monumen sunyi dari berlebihnya ambisi. Para ahli memperkirakan bahwa lebih dari 30% gedung pencakar langit Dubai tidak memiliki penghuni nyata, hanya menjadi cangkang kosong dalam permainan spekulasi global. Bagi banyak investor super kaya, memiliki apartemen di Dubai bukanlah untuk ditinggali atau disewakan, melainkan untuk menyimpan kekayaan atau menyamarkannya. Beberapa menara telah berdiri bertahun-tahun tanpa satupun lampu pernah dinyalakan. Di area seperti Business Bay dan Dubai Marina, gedung-gedung kaca bernilai lebih dari 100 juta dolar berdiri sebagai penanda sunyi sebuah ambisi yang melampaui batas. Dari jendela pesawat pada malam hari, Dubai berkilau dengan cahaya yang memukau. Namun di balik banyak fasad bercahaya itu tidak ada siapapun. Hanya ruangan kosong di sebuah kota yang dibangun lebih untuk mengesankan dunia daripada menampung manusia. Nomor 6. Privilege generasi emas di Dubai. Di banyak belahan dunia, anak-anak muda harus berjuang menghadapi utang mahasiswa, menyewa apartemen sempit, dan bekerja berjam-jam hanya untuk bertahan hidup. Namun di Dubai, muncul generasi yang sangat berbeda. Generasi yang memasuki usia dewasa dengan segala kebutuhan sudah ditanggung negara. Anak muda Emirat, warga asli Uni Emirat Arab, menikmati tingkat keistimewaan yang sulit dibayangkan. Seluruh pendidikan mereka dibiayai pemerintah, bahkan jika mereka belajar di Amerika Serikat atau Inggris Raya. Ketika menikah, mereka diberi villa gratis, seringkali bernilai lebih dari 400.000 dolar, ditambah bantuan pernikahan yang sangat besar. Belum lagi staf rumah tangga yang disediakan pemerintah, sopir, koki, dan tukang kebun, semuanya berasal dari tenaga kerja migran berupah rendah yang sangat banyak di Dubai. Jika stres melanda, negara bahkan menyediakan retret pemulihan mental eksklusif bagi warga mudanya. Ini adalah generasi yang tumbuh di masyarakat futuristik yang hampir tidak tersentuh oleh kesulitan finansial. Namun kenyamanan itu, kata para kritikus, justru menumbuhkan rasa puas diri. Banyak dari mereka yang belum pernah memiliki pekerjaan sungguhan, sepenuhnya bergantung pada tunjangan negara. Perusahaan swasta melaporkan bahwa produktivitas sektor publik sekitar 40% lebih rendah daripada rata-rata global, namun gajinya hampir 2 kali lipat. Ketika segala sesuatu diberikan begitu saja, ambisi dan kreativitas perlahan memudar. Nomor 5. Kota tanpa budaya asli Dubai mungkin tempat di mana segala hal terasa mungkin. Tetapi ada satu hal yang sangat mencolok. Ketiadaan penduduk lokal. Dari 3,6 juta penduduknya, hampir 90% adalah orang asing, menjadikannya salah satu kota dengan populasi ekspatriat terbanyak di dunia. Kota ini beroperasi seperti miniatur planet. Sopir taksi dari Pakistan, koki dari Filipina, insinyur dari India, dan pelayan dari Kenya, semuanya menggerakkan ritme kehidupan sehari-hari. Sementara itu, warga Emirat asli hanya kurang dari 10% dari total populasi, kebanyakan bekerja di posisi pemerintah yang nyaman dengan jam kerja pendek dan gaji tinggi. Hasilnya adalah paradoks budaya, sebuah metropolis modern yang terasa anehnya hampa. Kota ini berubah begitu cepat, sehingga warga aslinya pun nyaris tidak mengenalinya lagi. Banyak yang menggambarkan Dubai seperti set film raksasa, pencahayaan sempurna, latar yang memukau, tetapi tidak ada kisah nyata di balik kilau tersebut. Deretan pencakar langit, mal raksasa dan restoran berkelas Michelin membentuk siluet kotanya. Namun mencari sesuatu yang benar-benar lokal membutuhkan kesabaran dan sedikit keberuntungan. Dubai mungkin tempat jutaan orang mengejar mimpi. Tetapi bagi kebanyakan orang, ini bukan tempat untuk merasa memiliki. Nomor 4. Desa hantu paling misterius di Asia. Jauh di dalam gurun Dubai yang seakan tak berujung, terdapat sebuah tempat yang menghantui imajinasi. Al-Madam. Sebuah desa yang tampak hidup hanya saat matahari bersinar, lalu lenyap keheningan ketika malam tiba. Ilusi menyeramkan ini membingungkan ilmuwan dan para pelancong, hingga membuatnya mendapat julukan menggelitik bulu kuduk, kota hantu Dubai. Dibangun pada akhir tahun 1970 sebagai pemukiman modern untuk keluarga Badui,
Al-Madam kini terbengkalai. Dindingnya retak, jendelanya pecah, dan bukit pasir naik hingga menyentuh atap. Para penduduknya menghilang tanpa peringatan, meninggalkan rumah-rumah yang kini ditelan gurun. Tidak ada yang benar-benar tahu alasannya. Sebagian percaya bahwa pasir yang terus bergerak dan badai gurun yang kejam membuat hidup di sana mustahil. Yang lain berbisik tentang sesuatu yang jauh lebih aneh. Kehadiran tak terlihat yang membuat semua penduduk pergi dalam semalam. Kini, Al-Madam menjadi salah satu destinasi wisata paling menyeramkan di Dubai, menarik fotografer dan pencari sensasi dari berbagai negara. Pasir mengalir melalui pintu, merayap menaiki furnitur, bahkan mengubur tangga secara keseluruhan, menciptakan lanskap surrealis yang terasa lebih seperti lokasi film pasca kiamat ketimbang desa yang terlupakan. Nomor 3. Tekanan untuk pamer di Dubai. Di Dubai, segalanya harus berkilau, mulai dari mobil yang Anda kendarai hingga kopi yang Anda unggah di Instagram. Bagi anak muda dan orang kaya di kota ini, kemewahan bukan hanya pilihan, melainkan tuntutan sosial. Bagi banyak Emirat dan ekspatriat kaya, memiliki supercar, jam tangan Rolex, atau tas Hermes bukan soal kebutuhan, tetapi soal bertahan hidup di masyarakat, di mana status menentukan nilai diri. Di kota tempat tetangga Anda mungkin memiliki Bugatti, bahkan remaja pun merasa tertekan untuk ikut bersaing. Siswa sekolah menengah mengunggah foto datang ke sekolah dengan Bentley, sementara brunch hari Minggu bisa berharga lebih dari $1.000 per orang, semata-mata demi foto yang sempurna. Sebuah survei di Uni Emirat Arab mengungkap bahwa hampir 45% warga di bawah usia 30 menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan, dan hampir setengahnya mengaku takut dihakimi jika tidak terlihat sekaya teman-temannya. Di Dubai, citra telah menjadi mata uang, dan bagi generasi mudanya, tekanan untuk memamerkan kesuksesan berubah menjadi kompetisi diam-diam. Kompetisi di mana penampilan lebih penting daripada kenyataan. Nomor 2. Dubai membuang makanan senilai $3,5 miliar setiap tahun. Dubai sering dipuji sebagai surga para pecinta kuliner. Sebuah kota tempat sushi Jepang, daging wagyu Australia, dan kaviar Rusia bisa hadir bersama dalam satu meja sarapan. Namun di balik meja berlapis emas dan hidangan yang tidak tersentuh itu, tersembunyi kenyataan yang sulit untuk dicerna. Hampir 38% dari seluruh makanan yang disiapkan di Uni Emirat Arab setiap hari berakhir di tempat sampah, mencapai sekitar $3,5 miliar limbah makanan setiap tahun. Ketika negara-negara lain berjuang keras mengurangi pemborosan makanan, Dubai justru terus membuang harta karun demi mempertahankan citra kemewahan tanpa batas. Restoran-restorannya mengimpor hampir segala sesuatu, mulai dari stroberi Eropa hingga makanan laut Arktik, menciptakan jejak karbon raksasa, bahkan sebelum makanan itu disajikan. Satu porsi salad di Dubai bisa jadi telah menempuh perjalanan lebih jauh daripada penerbangan dari New York ke Los Angeles. Namun, sebagian besar hidangan mewah ini tetap tidak tersentuh, dibiarkan membusuk di dapur dan tempat pembuangan akhir. Jika terus seperti ini, Dubai mungkin akan dikenal bukan hanya sebagai rumah bagi gedung pencakar langit tertinggi di dunia, melainkan juga sebagai kota dengan gunung limbah makanan terbesar di planet ini. Nomor 1. Kesenjangan kekayaan terdalam di Asia. Di balik cakrawala futuristik Dubai, tersembunyi salah satu jurang kekayaan paling ekstrem di dunia. Sebuah kota tempat 1% warganya hidup di atas awan, sementara 99% lainnya berjuang di bawah terik matahari gurun. Di satu sisi, Rolls-Royce berlapis emas meluncur mulus melewati mal-mal mewah. Di sisi lain, ribuan pekerja migran berdesakan di asrama logam dengan suhu yang bisa melampaui 120 derajat Fahrenheit atau 49 derajat Celcius, dengan penghasilan hanya sekitar $200 hingga $300 per bulan. Ketika para miliarder menghabiskan $50.000 hanya untuk satu makan malam, para buruh mengirim hampir seluruh gaji mereka ke kampung halaman, sekadar agar keluarga mereka bisa makan. Meskipun produk domestik bruto per kapita Dubai termasuk yang tertinggi di dunia, hampir 80% penduduknya tidak memiliki aset pribadi sama sekali. Dubai telah menjadi kota dengan dua wajah, satu memantulkan kemegahan menara kaca dan gaya hidup super mewah, sementara wajah lainnya tersembunyi di bayang-bayang kamp pekerja yang jauh dari mata wisatawan. Dan dengan itu, kita telah mengungkap 15 sisi gelap Dubai, tempat ambisi bertemu ilusi, Marsas Lights Mint and the Tupi Istarafha, dan Step Cheryu the Krill with Deutschenbahn Ing Serme and Dita. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka
dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.